Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Katanya. Tapi, kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa ini aja, follow IG gue ya. Hai pejabat, hai aparat, kami para baik, kami bukan penyumbang, kami bukan penakut, kami tidak akan mundur walaupun satu langkah. Di dalam tubuh kami mengalir darah keberanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwan dimanapun saja kalian berada, sebelum kalian lihat video ini jangan lupa like, share, and tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video masalah tentang kesantrian selanjutnya. Kali ini saya mau membahas tentang viral di sosial media. Sebelum saya membahas tentang masalah pengkajiannya, kalian lihat dulu video yang viralnya, oke? Rizik cabul! Diam ya! Diam! Ya. Tolong diam. Manusia di foto ini adalah sampah. 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 Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya. Karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan dia tidak minta bantuan kepada Pak Jokowi. Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Dan ketika nanti mau pulang kita tolak rame-rame. Nah, di dalam video itu bahwasanya yang berinisial BJ, ya tidak usah disebutkan BJ. Walaupun dia sudah mutajahidul fisik, jangan disebutin, nantinya ada oknum-oknum, terutama para pihak-pihak yang akan melaporkan. Memang dia mutajahidul fisik, boleh kita menyebutkan namanya. Bahwasanya di dalam video tersebut ada berkata sampah kepada Habib Muhammad Rizik bin Syihab, yaitu seseorang ulama berikut zuriyah Nabi yang istiqomah. Si Jarod, itu yang berinisial BJ menghina terhadap Habib Rizik adalah sampah, tidak diakui di negara Indonesia dan tidak mengakui terhadap kemenangan Pak Jokowi. Bagaimana tentang tanggapan saya? Saya ambil di dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Qul ya asrafal khalqi. Qul ya Muhammad. Bahwasanya katakanlah wahai Muhammad, di dalam berdakwah tentang bergerak di bidang amar ma'ruf nahi mungkar, yang hak itu katakanlah hak, yang batil itu katakanlah batil. La as'alu, kami tidak meminta upah illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian harus cinta kepada kerabat. Kerabat di sini siapa? Yaitu adalah keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi besar Muhammad, kemudian segala keturunan zuriat Nabi sampai hari kiamat itu termasuk kerabat Nabi, termasuk keluarga yang harus dicintai oleh kita. Bahkan menurut qaul Imam Qurtubi, bahwasanya mengikuti terhadap qaul Imam Jamakhsyari, dalam qaulnya tersebut, man mata ala bugdi Muhammadin ja'a yaumal qiyamati maktuban baina ainaihi aisun min rahmatillah. Bahwasanya barang siapa yang mati meninggal dalam posisi keadaan benci terhadap keluarga Nabi, benci terhadap zuriyah Nabi, benci terhadap keturunan Nabi, ja'a yaumal qiyamati, suatu saat datang di hari kiamat, bahwa maktuban baina ainaihi, di jidatnya akan ditulis oleh malaikat, akan ditulis aisun min rahmatillah, putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus di sini dalam garis besar
garis miring itu adalah tidak akan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Dan kemudian tentang perkataan tersebut saya ambil hukumnya apa tentang berinisial BJ ini, mengatakan kepada Syekhuna wa Imamuna yaitu Habib Muhammad Rizik bin Syihab, mengatakan sampah, tidak diakui di negara Indonesia, dan kemudian menghina kepada ulama yang istiqomah. Saya ambil di dalam kitab Fathul Mu'in. Saya kenapa beserta kitab? Kalau beserta kitab supaya mereka tahu saya tidak mengada-ngada beserta omongannya. Saya ambil di dalam Babu Riddah, adalah bab tentang kemurtadan, yaitu di halaman 127. Nah, halaman 127 Babu Riddah. Sebelum saya menjelaskan tentang menurut definisi menurut istilah ataupun menurut salah, saya menurut bahasa dulu bahwa ar-riddah itu lughatan ar-ruju'. Bahwa murtad ini menurut istilah lughah, menurut bahasa adalah kembali. Kembali itu kan banyak. Kita beli juga, beli ke warung juga ada kembalian. Cuman yang dimaksud hukum di sini adalah menurut salah, menurut sarah. Bahwa di dalam kitab ini adalah kitab Fathul Mu'in, tajibu wa syar'an. Bahwa yang dimaksud murtad menurut ilmu sarah ataupun menurut istilah qat'u mukallafin, memutuskan sesuatu mukhtarin sambil tidak dipaksa. Jadi keinginan kita pribadi, tidak ada yang memaksa. Kemudian idza kana qalbahu mu'minan. Apabila keadaan hatinya seorang mukmin ataupun Islam, dia memutuskan sesuatu, dia dari posisinya Islam nih, kemudian diputuskan dari keislamannya, ayakfuru bihi halan, maka kufur pada waktu tersebut. Bikufri azman, dengan kufur azam, atau dia berkata seperti ini, nanti tahun 2022 saya mau masuk agama Kristen contohnya. Itu tetap termasuk ayakfuru bihi halan. Pada waktu tersebut dia kafir. Bahasa di sini halan au malan. Halan au malan. Baik kupurnya, murtadnya waktu tersebut ataupun besok, lusa nanti dia mengatakan kekafiran, tetap dia masuk dalam kategori fayakfuru bihi halan, kafir pada waktu tersebut. Kemudian yang kafir di sini, singkat cerita saya akan bahas, adalah yang dimaksud pajarot di sini adalah dua referensi yang masuk ke dalam kategori BJ ini, saudara berinisial BJ, yang hukum di dalam bab murtad dua. Yang pertama inadan, yang kedua adalah istihzaan. Berarti kalau dikodiahkan di dalam kitab Fathul Mu'in ini adalah ar-riddatu wa qat'u mukallafin qaulan au fi'lan bi'tiqadi ma'a inadan au ma'a istihzaan. Memutuskan sesuatu sambil dia pengennya sendiri, tidak ada yang dipaksa oleh orang lain, kemudian baik merupakan ucapan, au fi'lan ataupun pekerjaan, bi'tiqadin, dengan iktikat hatinya, ma'a inadan, beserta dia itu bertentangan tentang hukum. Nah, yang disebut di sini adalah ma'a inadan. Ini yang berinisial BJ ini bertentangan dengan Habib Rizik, bertentangan dengan zuriyah Nabi. Apa yang dikatakan oleh zuriyah Nabi, maka inisial BJ itu bisa dikategorikan masuk dalam kategori murtad. Kemudian ma istizan, memperolok. Memperolok di sini adalah memperolok kaul yang tadi saya jelaskan. Sedangkan orang sudah dinas di dalam Al-Qur'an, sudah bersabda Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian harus cinta kepada kerabat keluarga Nabi. Dia berinisial BJ ini bertentangan dengan hukum Allah, harus cinta kepada zuriyah Nabi. Bahkan Nabi juga mengatakan, bersabda kepada umatnya, kepada para sahabat harus cinta kepada keluarga Nabi. Kita bertentangan. Kemudian istihzaan, mengolok-ngolok, masuk dalam kategori murtad. Al-istihza'u min ahkamil Qur'an, al-istihza'u min hukmin, au min ahkamil Qur'an, bahwa kufrun qat'an. Istihza, memperolok berbagai hukum Al-Qur'an atau dengan hukum Al-Qur'an, maka orang tersebut bahwa kufrun qat'an, kufur qat'an, pasti bertentangan. Apa yang dijelaskan, tidak boleh kamu itu menghina zuriyah Nabi, kata Allah dan kata Rasulnya, tidak boleh kamu itu menghina kepada keluarga Nabi. Kita bertentangan, malah kita menghina Nabi. Ini masuk dalam kategori murtad. Kalau tidak percaya silakan saja buka kitabnya. Kemudian ketika ada orang yang sudah menghina Nabi besar Muhammad SAW, maka hukumnya wajib kita untuk membunuhnya, darahnya pun halal. Darah halal itu bukan berarti diminum, tetapi wajib orang tersebut kita bunuh karena sudah menghina Nabi. Nah, kemudian saya ambil kenapa
kita semua para ulama dari berbagai pelosok menyuarakan jihad, bahkan bertakbir untuk siap perang membela agama Allah dengan kelompok-kelompok orang-orang tersebut. Karena saya ambil hadis ini bahwa singkat cerita saja ada seseorang, jadi saya bawa kitab Sahih Bukhari. Ini kitabnya, bisa dilihat, Sahihul Bukhari. Kitabul Jihad di halaman 411 dan di halaman 412. Bahwa Kitabul Jihad menjelaskan tentang jihad dan keutamaan jihad. Ada satu riwayat, yaitu saya tidak akan bacakan sanadnya, langsung saja ke inti karena terlalu lama. Bahwa ada satu sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah ayyul amal afdalun? Wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah, di mana pekerjaan yang lebih utama? Kata Nabi, yang pertama as-salatu ala miqatiha, yang kedua summa birrul walidain, kemudian yang ketiga kata Nabi al-jihadu fi sabilillah, adalah jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jihad membela agama Allah salah satu amalan pekerjaan yang lebih utama dari bab ibadah. Kemudian di dalam tahun Futuh Makkah, di waktu tahun Futuh Makkah, di waktu zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian kembali lagi dari Madinah ke Mekah untuk merebut kota Mekah dari cengkraman kaum Quraisy. Kemudian singkat cerita Nabi mengatakan di situ, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadu wa niyatun wa idzastum firtum fanfiru. Bahwa tidak ada lagi hijrah sesudah tahun Futuh Mekah, sesudah tahun dibukanya kota Mekah, terselamatnya tahun Futuh Mekah dari cengkeraman kaum kafir Quraisy. Walakin jihadu, tetapi jihad yang di zaman sekarang ini sesudah tahun Futuh Mekah adalah jihadun nafsi, jihadnya diri kita sendiri, jihad untuk memerangi hawa nafsu kita sendiri. Nah, wa idzastum firtum, apabila kamu diminta untuk membela agama Allah, apabila kalian diminta untuk jihad fisabilillah, untuk membela agama Allah, maka fanfiru, maka berangkatlah. Nah, pada sekarang ini tanda-tanda jihad sudah disuarakan. Maka ketika kita umat muslim yang agamanya diinjak-injak, siap membela untuk agama Allah, fanfiru, maka berangkatlah. Saya menghimbau kepada umat kaum muslimin, jikalau kalian merasa umat muslim, mari kita bela agama kita. Salah satu pahala yang paling utama, yang paling besar itu adalah membela agama Allah. Agama kita butuh dibela. Pahalanya pun ketika kita mati dalam keadaan membela agama Allah, maka hukumnya syahid fi dunya wal akhirah. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dari segi penyampaian ataupun hukum, karena saya masih di pondok pesantren. Saya hanya menjawab tentang masalah yang viral. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.